A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah sirri wa sirri fi syirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu wasahiru. La haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insya Allah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, ada satu ayat yang harus kita betul-betul fahami. Ayat ini setiap seminggu sekali dibaca dalam khutbah Jumat, yaitu Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Sampai di sini karena ini penting. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sebenar-benarnya takwa. Kita bicara dulu masalah iman. Apa itu iman? Iman itu percaya, betul-betul percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita percaya kepada Allah, maka dibawanya ittaqullah, bertakwalah kamu. Bertakwalah kamu sebenar-benarnya takwa. Artinya takwa itu bertawakal atau berserah diri sebenar-benarnya berserah diri. Apa itu berserah diri sebenar-benarnya berserah diri? Yaitu kita percayakan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala segala urusan. Ketika urusan kita semua percayakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka segala urusan itu diambil alih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, ketika kita sudah percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu di dalam kehidupan sehari-hari kita mengeluh yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka gugurlah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya di sini saudara hati-hati. Beriman itu tidak gampang. Itulah sebabnya diulang-ulang setiap hari Jumat. Ya ayyuhallazina amanu, bertakwalah kamu sebenar-benarnya takwa. Diulang-ulang. Ini pentingnya ayat ini. Jangan sampai kita selama ini merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, percaya kepada Allah, ternyata gugur. Karena kalau kita percaya kepada Allah, maka kita serahkan semuanya. Bukan cuma urusan, tetapi diri kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai diri itu tidak terlihat lagi. Maka disitulah dikatakan kosong.
Subhanallah. Serahkan semuanya. Makanya kata Allah, ketika engkau datang padaku dalam keadaan kosong, segala urusanmu adalah urusanku. Ku ambil alih semua urusanmu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita sudah bertakwa, berserah diri padanya. Kenapa kita berserah diri kepadanya? Karena kita beriman. Yang paling berbahaya ketika kita merasa orang beriman percaya kepada Allah, sementara di dalam kehidupan sehari-hari itu kita mengeluh dalam segala ketentuannya. Kalau kita mengeluh di dalam segala ketentuan itu, maka batallah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling berbahaya, saudara. Banyak sekali orang terjebak merasa dirinya beriman, tapi setiap hari mengeluh. Itulah sebabnya di dalam grup saya ajarkan bahwa kita harus bisa menerima segala keadaan. Kita harus bisa menerima segala keadaan itu. Kita harus menerima dualitas. Mari kita belajar berdamai dengan keadaan. Kalau tidak, pasti kita kufur nikmat. Makanya hati-hati, saudara. Subhanallah. Ayat ini membuat hati saya tergugah. Kenapa harus diulang-ulang ayat ini? Dalam setiap khutbah Jumat itu selalu dibaca, di seluruh masjid selalu dibaca ini. Itu untuk mengingatkan kita. Hai orang-orang beriman, apakah kita sudah beriman? Kalau kita sudah beriman, mestinya tidak ada rasa keluh di dalam kehidupan sehari-hari. Apapun keadaan kita, jangan pernah mengeluh. Karena segala sesuatu itu sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berdoa, saudara, ketika kita berdoa, doa itu tidak dijawab oleh Allah, jangan kecewa. Justru kita harus bersyukur. Apa sebab? Kalau kita berdoa tapi tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya apa? Artinya Allah itu sayang pada kita. Kan apa yang kita minta itu tadi tidak baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya Allah tidak menjawab doa itu. Tapi terbalik, ketika seseorang berdoa tidak dijawab oleh Allah, macam-macam pikirannya. Katanya Allah, mintalah kepadaku, aku akan mengabulkan permintaanmu. Tapi buktinya mana? Ini sangat berbahaya di dalam kehidupan sehari-hari seperti ini. Sekali lagi, saudara, di sini saya tegaskan, kalau kita betul-betul beriman, maka serahkan dirimu kepada Allah sepenuhnya, sampai diri itu tidak akan ada lagi kelihatan, tidak ada lagi tersisa. Betul-betul tidak ada. Inilah dinamakan kosong. Kalau kita sudah betul-betul tidak ada, maka segala urusan kita menjadi urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebab? Karena kita sudah percayakan segalanya. Satu syarat, jangan pernah mengeluh ketika saudara sudah beriman kepada Allah. Kalau tidak, maka keimanan itu batal total. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.